Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati, NPM 25782003. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang program dan menjalankan beberapa contoh sederhana, yaitu Smart Environment Node Simulator, yaitu ada di Lab Session 3, Modul, Package, dan PIP. Di sini pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi simulator Smart Environment Node. Mahasiswa akan memisahkan logika utama program dengan logika pembacaan sensor ke dalam directory package dan berkas modul yang berbeda. Selain itu, mahasiswa diwajibkan menggunakan pip untuk menginstal library eksternal guna mempercantik tampilan output program di terminal. Lanjut, di sini ada 1.3.1. Apa itu paket? Nah, di sini tuh kita akan membahas tentang bagian modul dan paket. Nah, jadi package itu seperti directory, yaitu kita buka file explorer, ke dokumen. Nah, di sini kita itu sama dengan package, lalu ini adalah modul. Nah, modul itu berisi fungsi atau file-file. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman yaitu file Python. Nah, misalkan kita buka nih ya di laporan praktik, ini adalah modul. Selanjutnya, modul adalah semacam wadah yang berisi fungsi-fungsi. Anda dapat memasukkan sebanyak mungkin fungsi yang Anda inginkan ke dalam satu modul dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Nah, di sini ada sebuah package. Nah, di mana setiap ada package, di dalamnya maka ada modul. Di mana ada modul, maka di dalamnya ada function. Nah, function itu berisi tentang fungsi atau function itu seperti fungsi-fungsi yang ada pada dalam Python. Selanjutnya kita akan membuat modul pertama, ini adalah langkah pertama, yaitu di bagian ini Anda akan bekerja secara lokal di mesin Anda. Mari kita mulai dari awal, kita membuat file kosong. Sebelumnya, mohon maaf, saya akan mengecek ini. Takut mati seperti tadi saat aturan sudah selesai, saya mengulang. Lanjut, kita langkah awal kita membuat file kosong. Nah, di sini kita ke C. Di C kita membuat file di user. Nah, di sini kita membuat folder baru. Saja PY. Selanjutnya kita buka Sublime Text. Nah, di sini kita buka baru lagi. Sini kelebihkan. Nah, kita buka di sini. Kita membuat file kosong. Kita save as. Di sini kita simpan di C. Lalu kita buka user. Kita simpan ke sini. Kita namai modul.py. Oke, kita simpan. Selanjutnya sini kita buka. Nah, di sini kita akan membutuhkan dua file untuk mengulangi eksperimen ini. Pertama adalah modul itu sendiri. Saat ini masih kosong, jangan khawatir, Anda akan segera mengisi dengan kode yang sebenarnya.
Nah, ini filenya sudah kita buat dengan modul.py. Lalu langkah kedua, kita menggunakan modul baru, nama filenya adalah main.py. Nah, di sini kita isi dengan programnya. Oke, kita kontrol. Oke. Kita save, lalu kita namain dengan main.py. Oke. Nah, kedua file harus berada di folder yang sama. Kami sangat menyarankan Anda untuk membuat folder baru yang kosong untuk file tersebut. Beberapa hal akan lebih mudah dengan cara itu. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu di modul.py. Nah, di sini kita langsung saja copy kodenya. Kita Ctrl V. Oke, kita Ctrl Save. Lalu kita coba running ya, cmd python module.py. Nah, di sini outputnya keluarnya I like to be a module. Selanjutnya coba kita running sebaliknya di python main.py. Nah, di sini modul not found error. Nah, di sini karena di sini kita mau bahasa Indonesia, modul.py, maka di sini import modulnya, E-nya kita hapus, kita save ulang, kita coba running kembali. Nah, di sini keluarannya sama ya, I like to be a module. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang keempat. Nah, di langkah yang keempat ini kita sama saja kita sudah merunning yang tadi untuk mengimpor yang ada di file modul yang ada di main. Selanjutnya kita ke langkah yang kelima. Nah, di sini namun Python melakukan lebih dari sekedar mengimpor modul, ia juga membuat variabel bernama nama. Selain itu, setiap berkas sumber menggunakan versi variabelnya sendiri yang terpisah. Variabel tersebut tidak digunakan bersama antar modul. Kami akan menunjukkan cara menggunakannya, ubah sedikit modulnya. Nah, sini kita copy. Nah, ini kita kembali ke modul.python. Oke. Di sini kita save. Lanjut, kita coba running kembali di modul. Nah, di sini I like to be a module, di sini keluarannya main. Nah, jika sebaliknya kita coba yang di main, maka di sini keluarannya adalah I like to be a module. Kenapa? Karena yang di main ini adalah import dari file yang ada di modul. Lanjut, selanjutnya kita ke langkah yang keenam. Beginilah cara Anda dapat memanfaatkannya dengan variabel utama untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Nah, kita copy kembali. Ini kita save. Nah, di sini kita menggunakan if adalah name to main print I prefer to be a module dan else-nya adalah print I like to be a module. Maka kita akan melakukan running kembali, kita modul. Nah, di sini keluaran outputnya adalah I prefer to be a module. Selanjutnya jika kita kembalikan ke main, kita oke. Nah, di sini keluarannya adalah I like to be a module.
sama seperti yang ada di contoh sini ya. Sebentar cek OBS, oh ternyata masih aktif. Selanjutnya kita ke langkah ke-7. Nah, langkah ke-7 ini modul ini akan berisi 2 fungsi sederhana, dan jika Anda ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan penghitung yang diinisialisasi ke 0 saat modul diimpor. Nah, ini kita copy lagi ke modul. Oke, kita save. Selanjutnya kita running kembali di modul. Nah, di sini keluarannya masih I prefer to be a module. Selanjutnya yang main coba kita ketik. Nah, di sini masih juga I like to be a module. Selanjutnya di sini kalau kita tidak keluar apapun karena kita juga perlu memanggil variabel counter di main seperti contoh nah, di contoh 8 ada counter. Jadi di sini main pay-nya kita ubah. Nah, di sini kita save. Coba kita running kembali modul. Nah, di sini keluarannya masih I prefer to be a module. Lalu kita coba yang main Python main.py. Kenapa dia error? Proses. Coba ini di save dulu. Kita coba modul not found namanya modul. Oh, dia error karena di sini kan kita menggunakan modul ya, dan di sini E-nya harusnya kita hapus. Kita save ulang. Oke, kita running. Ya, main. Nah, di sini ternyata modulnya yang di keduanya belum diubah lagi ya. Oke, kita ubah. E-nya kita hapus, kita simpan. Kita running kembali. Nah, di sini tulisannya keluarannya I like to be a module, dan di sini ada angka 0 atau 0. Selanjutnya kita ke langkah 9. Nah, di sini mari kita tulis beberapa kode baru di modul .python berkas modul yang diperbarui sudah siap di sini. Oke, ini kita copy. Kita kembali ke modul .python. Kita ubah. Nah, di sini oke. Ini kita save. Dimana di sini keterangannya modul Python adalah contoh dari modul Python. Jadi modul Python adalah contoh dari modul Python juga. Nah, di sini ada penjelasan, yaitu kita akan masuk di string, maka kita akan menambahkan sini petik yang kita tambahkan. Oke, ini kita save. Nah, karena di sini counter ini depannya ada variabel, maka di depan main.py-nya kita akan menambahkan
variabel. Oke, ini kita save juga. Selanjutnya kita running lagi modul. Nah, di sini I prefer to be a module, but I can do some text atas for you. Di sini that's true dan true lagi. Nah, kita running juga kebalikannya yang main. Nah, di sini masih tetap 0. Nah, ini kenapa dia keluarannya true dan true? Karena di sini menjumlahkan ini yang misalnya kan angka 5 di mana ya tadi? Misalkan ini di sini angka 5 tambah angka 7. Misalkan hasilnya ada 12. Nah, itu hasilnya benar atau salah untuk menentukan nilai. Lanjut kita ke langkah 10. Nah, di 10 ini di main.py kita ubah. Lalu sini modulnya kita hapus E-nya, kita simpan. Lalu kita running kembali. Nah, di sini keluarannya adalah 0 dan 1 karena sini menggunakan ini for looping I in range 5. Selanjutnya kita akan membuat folder baru. Nah, folder baru kita buat yaitu modules dan procs. Oke, kita buat folder baru. Di sini user. Sini kita membuat folder baru yaitu modules dan procs. Oke, modul dan procs. Nah, di sini kita akan cut modul ini, kita masukkan ke modules. Nah, selanjutnya yang main.py ini kita cut, kita masukkan ke procs. Seperti yang ada di sini, contohnya modul di folder file modul dimasukkan ke dalam folder modules dan file main.py dimasukkan ke folder procs. Nah, selanjutnya kita coba kita running ya di sini di procs cmd. Kita coba running. Di sini nih, ini yang file sudah saya post ke GitHub. Coba kita di sini. Nah, di sini volume serial number-nya ada keluar ya, ada sensor, ada pie charge dan ada juga ini. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya yaitu menambahkan import SYS. Nah, import SYS ini untuk mengimport modul SYS. Jika kita menggunakan program ini, maka akan keluarannya error seperti ini. Jadi selanjutnya kita langsung ke langkah 12. Di sini salah satu dari beberapa solusi yang mungkin terlihat seperti ini. Oke, kita copy, ini kita masukkan di main.py.
Oke, kita Ctrl A, Ctrl V. Nah, di sini ini berbeda ya. Kita benarkan di sini modulnya. Kita hapus E-nya, oke kita save. Nah, di sini kenapa dia ini main.py. Oke, kita simpan. Lalu coba kita running. Coba sebentar. Ini Python di prox. Oke, kita cmd. Kita coba Python main.py. Di sini modul. Oke, coba kita benarkan lagi. 9. Nah ya, modul E-nya kita hapus, bawahnya juga. Kita simpan kembali. Lalu kita cek ulang. Nah, di sini keluarannya sudah ini ya. 0 dan 0. Sebentar. Nih, sini. Coba. Selanjutnya kita lanjut ke 1.3.3 tentang paket pertama Anda, yaitu langkah pertama. Di sini kita menambahkan di sini bayangkan kita modul alpha. Nah, di sini kita langsung saja ke langkah ke-6. Nah, di sini di langkah ke-6 ini kita menambahkan satu saja yang ini package. Lalu kita unduh berkas ya. Ini kita unduh. Oke. Lalu ini kita package, kita tambahkan package. Di sini bikin package. Lalu yang di download tadi kita download tadi ini kita kita ekstrak. Oke, ini kita ekstrak dulu. Oke, ini kita cut, kita pindahkan di package. Nah, kita pindahkan ke sini, ekstrak. Nah, di sini di package kita tambahkan file ekstra. Nah, jadi selanjutnya kita langkah ke-7. Di sini
Di prox new kita nambahkan main.py2 main2.py. Oke, kita tambahkan di sini. Ini kita copy, lalu kita Ctrl save, kita simpan di prox. Coba kita cek user. Kita ke prox, ini main2.py, kita save. Lalu di sini ini kita benarkan. Lalu ini di sini F-nya harus besar ya. Kita simpan. Lalu kita cek lagi. Di sini kita menggunakan main2.python. Nah, di sini sudah keluar ya IOTA. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu ke 8. Nah, di sini kita copy di main kedua. Selanjutnya coba kita copy ulang. Di sini ini kita ubah F-nya kita ganti besar. Aduh. F besar, lanjut ini F-nya besar. Lalu kita simpan. Oke, kita coba running kembali. Python. Nah, di sini sudah muncul ya sigma dan tau-nya. Karena di sini untuk mengakses modul sigma dan tau. Jadi kita langsung langkah selanjutnya untuk memanggil sigma dan alpha. Oke, kita copy kembali. Di sini kita benarkan lagi ini. Dan di sini ganti huruf F besar, bawahnya juga F besar. Lalu kita save. Nah, di sini lanjut kita ke CMD lagi. Kita coba. Nah, di sini keluarannya sudah muncul sigma dan alpha. Kita cek OBS masih aktif, lancar. Selanjutnya kita ke langkah 9. Nah, kita akan memanggil semuanya. Dan di sini kita akan menambahkan extrapack.zip. Kita unduh. Nah, ini kita unduh. Kita unduh. Dan ini nih kita cut, kita taruh di user. Terus PY.
Lalu kita masukkan di package. Kita taruh di sini, lalu kita ekstrak. Nah, di sini sudah kita ekstrak ya. Nah, di sini kita ubah filenya menggunakan nama ekstrak. Nah, tadi ya. extrapack.zip. Oke, extrapack.zip. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini kita main.py, ini kita copy kembali. Di sini ini kita ubah. Ini fontnya kita ganti huruf besar. Aduh, maaf. Kita ganti huruf besar. Dan atasnya juga kita ganti F-nya huruf besar. Lanjut, ini hurufnya F besar. Bawahnya F besar. Lanjut F besar. Ini F-nya besar juga. Oke, ini selanjutnya kita simpan. Kita tes kembali modul line 5 baru masuk di ekstra. Oh, ini coba kita save as. Di package. Nah, di sini kita main2.python. Oke, kita save. Coba kita running kembali ya. Modul extrapack.zip. Coba kita buka di sini. Sini di package udah masuk. Kenapa dia error ya? Oh, ininya masih di prox. Seharusnya di package kita cmd python main2.py. Nah, di sini sudah masuk ya, ada sigma, alpha, iota, dan beta. Nah, selanjutnya oke, di sini sudah selesai. Kita baca soal yang ini. Menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur, direktori, dan package. Hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Nah, terus di sini juga ada hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Di sini kita
buka Sublime Text yang sudah di-push ke GitHub, lalu kita ke folder ini, Lab 3 Project, kita cmd, lalu kita keluarkan sih. Nah, di sini sudah muncul ya sensor of PyCharge dan PyCharge lagi. Selanjutnya di sini hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Coba kita lihat flag 8. Oh, di sini menggunakan PY. Nah, di sini sudah tidak ada keluar pelanggaran lagi ya, karena semuanya sudah dibenarkan, semua pelanggarannya, dan sudah di-push ke GitHub. Selanjutnya di sini ada hasil running PyDoc, dokumentasi dan seluruh fungsi dan modul. Coba kita PyDoc main 25782003. Oke, kita enter. Kenapa dia error? Ini kenapa ya? Oh, dia kurang ada apa ya? Strip M PyDoc. Nah, di sini sudah keluar ya name, main, description, program utama untuk membaca simulasi sensor, menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan tabulet, ada function, main menu, tampilkan header, tampilkan tabel, data atau judul dan filenya. Nah, di sini artinya kayak ada yang kelewatan ya untuk sensor suhu dan nama tadi oh iya di generator. Nah, di sini. Nah, di generator ini juga ada generator temperate. Dia untuk derajat Celcius, antara suhu acak antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Dan ada juga dia generate humidity, yaitu untuk menghasilkan kelembapan acak antara 30 hingga 90%. Nah, di sini kita ke file utama yang ini ya. Kita tadi coba sini kita cek main 2582003.py. Nah, di sini keluarannya muncul aplikasi Smart Environment Node. Di sini ada outputnya, ada nama Ambarwati MPM25782003. Di sini ada menu sensor juga nih untuk baca suhu, baca kelembapan, dan keluaran. Kita pencet 1, maka keluarnya adalah data suhu. Nah, data suhu ini Celsius ya, suhunya 31,73 Celsius. Kita keluarkan 2, maka munculnya kelembapan. Nah, kita pencet angka 3, maka di sini keluar dari yang tadi ya, keluar dari filenya tadi, outputnya. Nah, selanjutnya karena di sini hasil running flag 8 tanpa ada pelanggarannya sudah dilakukan, di sini sudah tidak ada pelanggaran dan hasil running PyDoc-nya juga sudah keluar outputnya nih. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.